Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1372 Hati yang tak tega. Tidak ada tanda-tanda kehamilan, apakah bayinya bisa menendangmu? Thomaskin melihat Johanna Yu dari atas dan ke bawah. Wanita ini benar-benar banyak gayanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan lagi, tidak ada yang tidak tahu, bukankah mereka ini hanya seseorang yang ingin meminjam uang saja? Thomaskin tersenyum, Ying Nasun ini benar-benar tidak tahu malu dan tidak memiliki batasan diri. Benar-benar sesuai dengan pepatah lama, orang yang punya sifat sama baru bisa cocok satu sama lain. Maksudku ingin meminjam sedikit darimu, adik, aku akan memberimu bayaran untuk bunganya juga. Aku pasti tidak akan merugikanmu. Aku sedang berpikir, sesama keluarga seharusnya saling membantu, bukan? Uang bunganya juga nanti akan kuberikan. Bukankah kita keluarga? Lebih baik dipinjamkan sesama keluarga, daripada harus pergi ke bank dan memberikan keuntungan pada mereka. Ying Nasun berkata seolah sangat benar. Bank adalah yang paling buruk, dengan bunga ratusan ribu yuan. Kalau dipikir saja sudah sangat mengerikan. Untuk pinjaman ratusan ribu yuan, kita juga harus membayar bunga ratusan ribu yuan. Bagaimanapun, aku tidak dapat menahannya. Ying Nasun menggertakkan gigi dan sepertinya sangat membenci bank. Bukankah semua orang rata-rata melakukan peminjaman itu? Selain tuan tanah yang kaya, semua orang membeli rumah pasti melakukan pinjaman. Sudah menikmatinya sebelumnya, dan tidak ingin memberi bunga kepada orang lain. Memangnya ada hal yang sebaik itu? Selain itu, anak muda mana yang tidak memiliki hipotek dan pinjaman itu? Siapa yang tidak memiliki keluarga sendiri? Jika dirimu tidak ingin putramu menderita, biarkanlah putramu kembali ke pedesaan untuk bertani bersamamu. Anak muda kalau tidak ada tekanan, bagaimana mereka bisa membangun sebuah keluarga dan memulai bisnis? Thomaskin menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau kamu punya kemampuan, ya boleh saja, tidak ingin membiarkan anakmu menderita, dan tidak perlu mengembalikan uang pinjaman. Kuncinya adalah kamu tidak punya kemampuan itu, dan masih banyak berlagak. Aku juga tidak bisa memahaminya. Jika dirimu menggunakan uang orang lain untuk melunasi hipotek dan pinjaman itu, memangnya dirimu bisa merasa nyaman? Apa yang kamu maksud dengan ini, Thomaskin? Aku juga tidak meminjam uangmu. Selain itu, aku juga terus mengatakan bahwa akan memberikan bunga kepada adik, dan aku juga pasti tidak akan membiarkan dia meminjamkannya kepadaku dengan sia-sia. Ying Nasun berteriak dengan suara yang dalam, seolah-olah sedang diinjak ekornya, suaranya tegas. Kakak ipar kedua, jangan terlalu bersemangat, kata Ernie Tang. Dia melihat Johanna Yu sekilas. Yang terpenting sekarang adalah anak dari keluarga Tang. Ini penting untuk keluarga mempunyai keturunan, dan jika pinjaman tidak dapat dibayar, maka gadis itu tidak akan mau lagi melahirkan. Ernie Tang juga tidak bodoh. Dia juga tahu kalau Johanna Yu pasti sedang mengancam keluarga Tang, tapi darah daging keluarga Tang ada di perutnya, bagaimana bisa digugurkan begitu saja? Ernie Tang adalah bibi dari Kang San Tang, dan dia selalu merasa bahwa dia berhutang pada kakak keduanya selama bertahun-tahun. Kali ini jika darah daging keluarga Tang digugurkan, kakak kedua pasti akan sangat sedih, umurnya yang sudah 50-an tahun. Dan setelah berjuang selama sebagian besar hidupnya, mungkin hanya ada satu hal di hati Wanton Tang yang bisa membuatnya bahagia, dan itu adalah menggendong cucunya. Darah daging keluarga Tang adalah satu-satunya keinginannya di dunia ini. Ekspresi wajah Wanton Tang agak rumit. Di satu sisi, dia malu meminta Ernie Tang untuk meminjam uang. Di sisi lain, karena dia sangat ingin menggendong cucunya. Kakak ipar kedua, aku juga berpikir bahwa kata-kata Thomas agak masuk akal.
Orang-orang muda memiliki gaya hidup mereka sendiri dan mereka juga perlu berjuang untuk diri mereka sendiri. Bahkan terhadap Vivin, aku juga tidak akan memberinya terlalu banyak uang. Ernie Tang berbisik. Vivin juga terkejut, apakah ibu sudah bodoh? Orang-orang ini sudah pernah meminjam uang sekali, tetapi mereka belum mengembalikannya. Sekarang mereka meminjam uang lagi. Apakah menurutnya mereka akan mengembalikannya? Bukankah ini sama saja membuang-buang uang sembarangan? Hilang begitu saja uangnya. Jangan katana soal bunganya, uang yang dipinjam saja belum tentu bisa dikembalikan. Kalaupun mereka ingin mengembalikan, apa yang akan dia gunakan untuk membayarnya? Apakah dengan tanah seluas 3 hektar di pedesaan? Aku pikir itu cukup baik bagi anak muda untuk mengambil pinjaman di bank. Mereka dapat membuat diri mereka tetap terjaga selamanya, dan mereka juga dapat memiliki motivasi untuk berjuang. Jika mereka saja tidak mampu membayar hipotek sebesar beberapa ribu yuan, bagaimana mungkin bisa membeli rumah? Vivin berkata. Vivin, apakah kamu sedang mengusir bibi keduamu? Aduh, cucuku sudah tidak bisa hidup lagi, En Yingna Sun menangis. Diam, Vivin, orang dewasa tidak menyuruhmu bicara, kamu jangan bicara lagi. Ernie Tang berkata dengan dingin. Melihat tatapan mata kakak kedua yang berkutat dan bingung, Ernie Tang benar-benar tidak tahan. Aku tidak bermaksud begitu, Bu. Vivin menjawabnya dengan sedih dan Yingna Sun berpura-pura menjadi lebih menyedihkan lagi, benar-benar menjijikan. Dirimu hanya berbicara tentang meminjam uang dan akan membayar uang bunga lagi. Bagaimana dengan 500.000 yuan sebelumnya? Mengapa dirimu tidak menyebutkan tentang hal itu dari tadi? Thomas Qin berkata dengan ringan. 500.000 yuan yang sebelumnya itu diberikan kepada kami oleh adik, jadi bagaimana bisa dihitung? Kali ini aku datang untuk meminjam uang. Aku tak hanya meminjam uang, dan aku juga akan mengembalikannya beserta bunganya. Aku hanya tidak ingin memberikannya kepada bank. Yingna Sun berkata dengan penuh energi, dan terlihat sangat mendominasi. Dirimu membiarkan anakmu menikmati kebahagiaan dan membuat orang lain membayar biaya kalian. Dirimu benar-benar tahu cara menghitung, bibi kedua. Thomas Qin mencibir. Apa urusannya ini denganmu? Ini urusan keluarga Tangku. Kamu orang luar tidak memenuhi syarat untuk menyelaku, kata Yingna Sun tajam. Dia lalu berbalik untuk melihat Johanna Yu. Dia meraih tangan Johanna Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, cucuku, nenek pasti tidak bisa membiarkan ibumu membunuhmu. Johanna, meski keluarga kita tidak punya uang, tapi aku pasti akan mengumpulkannya untukmu meski dengan cara apapun. Adik, aku tahu kamu merasa tidak nyaman. Johanna memang sedang mengandung cucuku, tapi ini juga merupakan darah daging dari keluarga Tangmu. Apakah kamu tega melihat Johanna menggugurkannya? Kamu tega melihat mereka berpisah hanya karena masalah rumah saja. Seperti kata pepatah, lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada satu keluarga. Kamu adalah bibi kandung anak itu. Saat Yingna Sun berbicara, wajahnya penuh dengan kesedihan, ingus dan air mata semuanya keluar, dan dia menunjukkan penampilan yang menyedihkan. Hartanto Lin memandang Ernie Tang, jika tidak ada anak, semuanya mudah untuk dikatakan, tetapi sekarang dia sedang hamil, jika anak itu digugurkan hanya karena rumah saja, itu adalah kerugian besar bagi keluarga Tang mereka. Bagaimanapun, itu adalah daging darah keluarga Tang. Pokoknya, aku tidak akan menanggung kesulitan bersamamu. Apakah kamu ingin mengatakan aku sombong atau realistis? Aku juga tak masalah. Sebagai seorang ibu, aku pasti akan memberikan anakku hal-hal yang terbaik. Aku tidak bisa membiarkan dia ikut menderita denganku, kata Johanna Yu dengan tegas, bersikeras untuk berbicara dan tidak pernah melepaskan perkataannya yang tadi. Katakan saja kakak ipar kedua, berapa banyak uang yang masih kurang? Ernie Tang berpikir lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak ingin melihat wajah putus asa dari kakak keduanya.
Jika dia tidak meminjamkan uang kepada keluarga mereka, kemana lagi mereka harus meminjamnya? Tidak ada cara lain lagi. Mau cari siapa lagi? Khawatirnya tidak ada yang akan meminjamkannya lagi. Dia takut nantinya mereka benar-benar sampai ke titik yang sangat gawat. Aku tidak sungkan lagi denganmu, adik. Kali ini aku berencana meminjam 800.000 yuan. Jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu uang bunganya. Jangan khawatir. Bahkan jika kita tidak bisa membayar, masih ada Kang San. Kita semua adalah orang dari keluarga Tang, dan dia pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Ying Nasun terlihat sedih dan memandang Ernie Tang dengan penuh kasih sayang. Sekarang Ernie Tang adalah satu-satunya harapan keluarga mereka. Apa? 800.000. Wajah Vivin berubah. Bahkan jika 500.000 yuan yang sebelumnya itu diberikan secara sukarela pada mereka, mereka juga tidak boleh berbicara begitu, kan? 800.000. Mengapa tidak sekalian merampok bank saja? Ernie Tang memandang suaminya, Hartanto Lin, dan keduanya saling memandang, dan akhirnya keduanya mengangguk. 800.000. Meskipun cukup banyak, tetapi bagaimanapun, itu adalah daging darah keluarga Tang. Mereka tidak bisa begitu saja melihat anak itu digugurkan, bukan? Meskipun kakak ipar kedua berkata untuk membayar bunga, Ernie Tang tidak peduli tentang ini, dia hanya peduli dengan darah daging keluarga Tang. Baiklah, 800.000 yuan ya sudah. Kakak ipar kedua, aku tahu bahwa dirimu juga bermaksud baik. Aku juga merasa kasihan kepada orang tua di seluruh dunia. Uang ini tidak usah buru-buru dibayar, tetapi anak itu tetap harus dijaga. Itu adalah darah daging keluarga Tang kita. Johanna, uang ini bibi kedua juga tidak banyak bicara. Aku akan membantu kalian membayar hipotek dan pinjaman bank. Kalian dapat membayarnya kembali jika kamu punya uang. Jika kalian tidak punya uang, kalian tidak harus membayarnya kembali, tetapi kalian harus menjalani kehidupan yang baik, dan kalian tidak boleh membuat anak kesulitan. Ernie Tang berkata dengan penuh cinta, pandangan matanya penuh dengan harapan dan nasihat. Dialah orang yang benar-benar bekerja keras dalam hal ini. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.